Nah, dulur kental, ketemu lagi sama Om Buset nih ya. Jadi Om Buset lagi mencoba menghubungi koncone Om Buset sing biyen pernah garap video kuwi lho. Ekstril lampu mati. Nah, iki Om Buset tak hubungi maneh. Jadi tema kita pada kali ini yaitu mengenai tips perawatan mobil yang jarang digunakan. Nah, kenapa kok jarang digunakan? Kan kita juga dihimbau untuk di rumah saja. Otomatis ya pasti ini juga mengurangi bepergian keluar rumah. Kecuali hal-hal yang paling penting belanja dan lain sebagainya ya. Oke, tak hubungi sih iki wis nyambung juga ya toh. Wis nyambung juga karo kancane Om Buset jenenge Pak D Sarno Auto Service. Nah, boleh disapa dulu Pak D Sarno Auto Service. Halo teman-teman Loto Buset, salam kenal. Nah, iki bentukane wong kayak ngene, bentuk-bentukane. Pak D, ya apa kabar Pak D? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Om Nah, wis Buset gimana ya kabarnya? wis kayak ngene iki, wis gak usah kakean cincong-cincongan ya toh kita langsung masuk ke intinya. Nah, ini yang mau tanya Om Buset tanya ini Pak D. Pak D, kalau misal ya Om Ya. Buset punya mobil nih, punya mobil. Kemudian mobil ini jarang digunakan atau bahkan juga banyak penontonnya Om Buset mungkin yang bukan dari basic teknik ya. Cewek juga ada yang nonton juga tentunya. Nah, dia punya mobil dan jarang digunakan. Kira-kira perawatan apa sih yang harus dilakukan oleh oleh kita si empunya mobil atau si pemilik mobil ini? Om Pak D. Kalau mobil itu jarang digunakan atau Oke. misalkan dia sering off lah ya istilahnya, yang perlu diperhatikan yang pertama itu bahwasannya terminal akinya baterai itu harus dilepas dulu. Itu yang pertama. Kenapa sih? Tujuannya sih ya kalau misalkan sistem kelistrikannya dia masih oke sih nggak masalah. Mangkrak seminggu, 2 minggu nggak masalah Om. Tapi kalau misalkan kelistrikannya itu ya mohon maaf kadang-kadang kalau usianya mobil itu sudah lama kan biasanya kebocoran arus kan itu mesti ada. Oke. Supaya nanti pada saat pertama kali mau di starter setelah mangkrak lama, tujuannya kan bisa langsung starter jegreng. Nah itu nggak sampai tekor istilahnya Om. Itu yang pertama dulu Om. Kalau misalkan Om Buset mau mengelompokkan, sebenarnya ada 7 komponen ya yang sederhana lah ya. Kalau misalkan mobil itu kondisinya mangkrak, itu yang perlu kita periksa. Yang pertama apa? Mulai dari tadi yang sempat saya sampaikan, mulai akinya atau baterai lah ya istilahnya. Kemudian di pendingin atau di radiator istilahnya. Kemudian di sistem rem. Kemudian nah ini kadang-kadang sepele ini. Ban Om. Nah itu ban. Habis gitu tadi ada sedikit tambahan khususnya ini yang sepele juga minyak rem Om. Kadang-kadang kita lupa pas mau dipakai minyak remnya ya nggak tahu ya. Kadang-kadang kan ya kebanyakan kita sih mayoritas itu sering lupa untuk melakukan penggantian minyak rem secara rutin. Itu sih. Nah itu beberapa poin yang memang perlu kita lakukan pengecekan kalau misalkan kondisinya mobil itu jarang digunakan. Durasi manasinya berapa lama Pak D? Minimal 10-15 menit Om. Oke, 10-15 menit. Terus kalau misalnya kondisi mobilnya Matic, posisi shift levernya di mana Pak D? Ngaruh nggak itu? Jadi gini, kalau posisi mobil Matic itu disarankan itu posisi transmisi di N Om. Oh netral ya? Posisi netral, oke. Kalau di posisi P, kalau di posisi P itu fluidanya yang dari Matic itu tidak melumasi secara keseluruhan, hanya seperti itu aja. Kalau mobil manual ya otomatis ya shift lever netral ya. Lek gak netral jengat pasti pertama ya tadi running. Nah terus gini Pak D, misalnya Pak D ya, misal lali ya toh lali.
sedina orang dino telung dino petang dino kayak ya pas mari ngono akine bosok pisan ya toh bosok pisan gitu kan atau bahkan sebelum jauh ke sana atau mungkin masih bisa cuma rada angel gitu ya itu Iya. kita perlu ngecek aki Pak De. Nah, jadi gini, eh sebenarnya sih kalau posisi kelistrikannya itu normal ya Pak De, ya Om ya. Mobil mandek seminggu itu nggak masalah harusnya. Harusnya dia nggak masalah. Tapi biasanya kendalanya kan kalau misalkan ada kebocoran arus, nah itu justru yang jadi masalah. Bahkan kadang-kadang kalau ditinggal mandek 3 hari pun kadang-kadang nggak kuat loh Om dibuat starter. Nah itu yang solusinya gimana? Nah, kalau posisinya kita jauh dari, ya anggaplah ya, jauh dari tetangga atau mungkin jauh dari area kota, berarti kan mau nggak mau kita harus hidupin sendiri tuh. Nah, kalau selama dia mobilnya manual, itu masih oke lah. Nah, caranya gimana? Nah, kita bisa starter paksa. Melalui didorong Om, itu solusi yang paling gampang kalau untuk yang manual. Nah, cuman jadi PR berat kalau mobilnya itu matic. Kalau posisi akinya sampai drop, nah secara otomatis mau nggak mau kita harus panggil tetangga atau mungkin panggil ya bengkel lah, yang dimana dia bisa kita minta bantuan untuk jumper aki istilahnya. Oke. Nah, sebelum jauh ke sana, Pak D, misalnya kan aku pernah kapan niku lampu ratingku kan ya putus status telepon Pak D kan iso dipandu ya. Nah, kira-kira kembali ke topik yang tadi Pak D, cara pengecekan pertama. Tadi kan ada beberapa poin ya. Yang pertama kan saya ingat itu ada pengecekan baterai ya Pak D ya. Iya. Nah, mungkin Pak D coba nge-share ininya Pak D, fotonya Pak D. Saya tunggu sebentar ya Pak D. Oh iya. Lah ini Pak D ya? Nah, benar. Kita ngecek apa Pak D? Baterai dulu Pak D. Coba yang paling simpel dulu dan vital Om, baterai dulu. Oke. Gimana Pak D? Nah, jadi gini, yang perlu diperhatikan buat teman-teman yang pemilik roda 4 ya. Di aki itu kan ada indikator upper level sama lower level Om. Nah, itu kan bisa dilihat Om ya. Oke. Yang Pak D tunjukin itu berarti Pak D ya? Yang benar. Pak D. Oke. Ada tulisan upper level sama lower level. Nah, itu sebenarnya sebagai peringatan dari pabrikan Om. Jangan sampai posisi air aki itu di bawah lower level. Oke. Itu. Nah, itu yang paling pertama dan yang paling mudah. Nah, kalau misalkan dilala ya Om ya, yang namanya manusia kan juga nggak tahu, kadang lupa. Kejadian di mana air akinya di bawah lower level. Oke. Antisipasinya gimana? Murah Om, beli aja air aki. Biasanya harganya 5.000 sampai 10.000. Kalau mau yang lebih bagus ada yang harganya 25.000 sampai 30.000. Nah, itu tinggal ditambahkan aja di akinya. Caranya gimana? Itu kan ada tangannya Pak D loh. Iya, oke. Nah, ditutupnya aki. Oke. Dia biasanya punya 6 tutup Om. Oke. Nah, itu bisa dibuka dan ditambahkan sampai batas maksimal upper level. Nggak boleh lebih. Oke. Kalau lebih, satu, air akinya bisa sampai keluar atau meluber lah ya. Dan itu sangat korosif sifatnya. Nah, yang kedua, aki gampang cepat panas Om. Gitu. Nah, kalau panas gimana efeknya ya? Ke depan lama-kelamaan aki itu akan rusak. Itu sih. Nah, terus itu kalau itu ini kalau masalah air akinya. Air aki, oke. Yang kedua itu terkait terminal aki Om. Kan di situ kan ada merah sama hitam ya, biasanya ya. Oke. Nah, itu. Kadang-kadang kalau posisi terminal itu lama tidak dibersihkan, di terminalnya akan muncul semacam jamur. Oh, gitu. Kalau misalkan
Oke, Di oke. akinya Om kadang-kadang muncul kok jamur-jamur warna putih agak sedikit hijau. Ah, itu mau nggak mau harus dibersihkan. Oh, iki cek burung Kenapa? kebuka Om, sik Om. Oh, ya udah. Pak D cek buka. Oh, kita terminal itu Pak D. Ah, kui terminale. Oke, Pak D. Nah, di terminalnya situ kalau rajin nggak dibersihkan biasanya numpuk jamur, Om. Oke, oke. Nah, berarti Nah, gini Pak D. kalau Terus? gimana? Kalau numpuk jamur kendalanya biasanya kemampuan dia untuk menghantarkan arus listrik akan turun. Hmm. Nah, cara bersihnya gimana Pak De? Kalau kita orang awam yang ya maksudnya punya mobil tok gitulah, tahu bahwasanya kita ternyata lihat ini kondisi ini kelistrikan normal ya Pak De ya. Jadi misalnya Normal. dirane Itu ngiso terus mari contohnya ngono dhek ngecek-ngecek liyane ngono ya Pak De ya. iya, Nah, terus benar. airnya mau ternyata ditontok kurang. Oh, dhek iso tuku ning ngene tuku diisi sampai batas upper ya toh. Terus mana ditontok Benar. terminale sing warna positif, sing warna merah positif sampai negatif sing hitam iki ternyata ada kotoran-kotoran kerak gitu ya. Nah, cara bersihnya gimana Om kalau terminal? Nah, cara membersihkannya sebenarnya gampang, Om. Itu modal kita sih ada dua sebenarnya kondisi. Aha. Kalau saran saya yang paling aman itu dibersihkan kondisi dilepas dari tempatnya yang di mobil, Om. Oke, Itu yang oke. Itu yang paling aman. paling aman. Itu Oke. gampang, Om. Biasanya kalau mobil-mobil penumpang yang kecil-kecil itu modalnya pakai kunci pas atau ring 10 aja udah beres itu. Itu Oke. banyak. Oke, terus Nah, kemudian kalau misalkan posisi aki sudah dilepas ya terminal-terminalnya, kan kita turunin tuh Om. Nah, diturunkan, kita sediakan air panas. Nah, air panas tujuannya untuk apa? Yang jelas buat membersihkan terminalnya Om. Disiramkan saja, sambil kalau Om Buset punya sikat gigi yang nggak kepake loh ya, jangan yang masih dipakai. Nah, biasanya ya tak campur-campur ya Lur. Nah, itu yang nggak kepake bisa digunakan untuk membersihkan tadi. Jadi ceritanya air panas tadi sambil disikat. Itu sih. Wes pasti manjur itu. Oke, nah aku ya pernah nonton Pak D. Jadi ada yang itu loh, apa cairan semprot loh Pak D. Kalau misal kita nggak ngelepas terus kita semprot terus kita bersihin pakai sikat gitu, gimana? Aman nggak Pak D? Sebenarnya sih kalau dikatakan aman, masalahnya itu keraknya yang tadi Kalau posisi tidak dilepas, jatuhnya ke bawah Oke. Karena sifatnya kan korosif dia. Nah itu. Kayaknya sih itu. Asalkan misalkan kalau malas ngelepas loh ya, kasih kain aja deh bawahnya buat apa namanya biar kotorannya antisipasi. Oke. Itu karo aki ya Pak D ya. Jadi ya. Saya simpulkan ya Pak D. Yang pertama kalau misalnya kita perawatan mobil ya, ketika jarang dipakai agar nantinya siap digunakan dengan kondisi optimal atau prima, ya dipanasi tiap hari atau 5 sampai 10 menitan ya. Benar ya Pak D ya. Nah, terus kemudian ojo lali nginceng ngisore kap mobil nonton akine ya Pak D. Nah, akine dilihat air akinya, air zurnya gitu ya Pak D ya. Nah, air zur kuwi mau ditontok batasnya ya di antara lower dan upper. Setelah itu kemudian ada terminal. Nah, terminal tadi juga dipastikan kondisinya tidak berkerak atau ada korosi. Cara bersihnya dianjurkan dilepas. Gitu ya. Dianjurkannya dilepas. Dan kalau nggak punya cairan penyemprot yang untuk pembersih itu, ya pakai air panas disiram, disikat. Gitu Pak De ya. Iya. Oke loh. Pak De, terus berikutnya apa lagi Pak De selain baterai? Nah, ini selain baterai. Kalau akinya wis beres, pengennya kan langsung di starter toh pengennya. Ya. Cuma, nah ini yang perlu diperhatikan. Sebelum di starter, itu ada dua sistem yang perlu dicek Pak D. Nah, apa itu Pak D? Yang pertama terkait oli mesin atau sistem pelumasan. Oli mesin ya Pak D. Golekno gambare Pak D. Ono de nisor se dilu. Kuwi. Se dinteni dhisik. Nah, oli mesin ini di apa nih Pak D? Jadi gini, mobil itu punya yang namanya
dipstick oil atau stick buat mengetahui posisi level oli. Nah, olinya pertama dilihat, nah itu wis ketok toh Om. Itu sampean jabut ae. Itu nak dijabut. Nah, coba saya tak geser nyo. Nah, stop ya Om ya. Nah, ini iso sampean delok Om. Di stick level oli ada indikator H sama L sebenarnya Om. Atau beberapa kalau misalkan dia tidak ada tulisannya H sama L, biasanya ada coakan atau berupa lubang Om. Nah, itu enggak Om? Ya lor. Jadi sebelum kita menghidupkan mesin Om ya, Oke. benar-benar dipastikan bahwasannya permukaan oli atau volume oli itu berada di antara L dan H. Jangan sampai di bawah L Om atau lubang yang bawah. Nah, kalau misalkan dilala olinya kok di bawah L ya. Aman di starter. Nah, saran saya jangan. Kenapa? Berarti kalau dia di bawah L, otomatis volume oli kan berkurang atau kurang dari standar. Dampaknya apa? Otomatis pelumasan nggak berjalan optimal. Nah, efek kedepannya apa? Bisa sampai overheating. Nah, ini Pak D, misalnya berarti tadi kita ojo sampai ngurup ke engine dhisik ya. Berarti kita buka inceng dhisik kap mesin dhisik ya. Ngisore kap mesin dhisik pertama ya. Berarti yang pertama oli ki Pak D ya. Pak D oli ya. Oli. Nah, oli ki ternyata kalau misalnya di bawah lo, ngisore huruf L ya toh, sing sampean tunjuk itu Pak D. Nah, kita sebagai pemilik mobil kendaraan. Nah, kita beli olinya itu tipe apa Pak D? Gak usah nyebut merek ya Pak D ya. Maksudnya apa ya? Oli iki. Ngono lho Pak D. Nah, jadi gini, yang penting Om ya, kalau mesinnya bensin, ya belilah oli untuk tipe bensin. Oke, motor bensin, mobil bensin. Diesel, belilah oli mesin mobil yang tipenya untuk diesel. Intinya itu aja. Terserah, bisa pakai merek A, B, C, dan D, terserah. Yang penting jangan sampai tercampur antara oli mesin diesel atau oli mesin bensin. Oke, itu penting itu. Jadi pasti lek awakmu gak ngerti pengen tipe oli apa ya ngomongnya oli mobil gawe bensin. Kali awakmu pilih merek apa ngono ya, Pak D ya. Oke. Ono sing sakroku ya ono sing 15W 30 ngono ya. 15W 40 ngono ya, Pak D ya. Ini informasi aja Om ya. Kalau untuk mobil-mobil biasanya di atas 2018 lah ya, itu dia SAE-nya itu lebih encer Om. Pakai 0W20, pakai 0W, ya rata-rata 0W20 lah, atau 5W30. Oke. Nah, terus apa benar Pak D? Selain oli, mari oli oke, baterai oke, mari ditandangi kabeh, mari kono apa Pak D? Tadi yang saya kasih tahu, satu sistem lagi yang perlu dicek sebelum dihidupkan, yaitu sistem pendingin. Oh, sistem pendingin Pak D. Berarti berhubungan dengan radiator Pak D. Oke, radiator. Tak balik gambarnya ya, Oke Pak D, radiator. Nah, itu ini ya. Radiatornya kenapa Pak D? Nah, dipastikan dulu Om sebelum di starter. Pertama, jangan sampai ada bekas bocor atau mungkin levelnya di reservoir. Atau kalau misalkan Om buka tutup radiator, nah ini ya. Nah, ini kalau melihat coolant-nya atau air radiatornya, jangan sampai dia kondisi ada bekas bocor atau kondisinya berkurang terlalu banyak. Nah, kalau kita perhatikan Om ya, sebenarnya di bagian radiator biasanya bersebelahan lah. Itu ada yang namanya reservoir Om. Oh, iki sing sampean gambar tunjukne iki Pak D. Tabung cadangan. Nah, itu ini ya.
di reservoir itu ada indikator min dan max atau full sama E lah atau habis lah. Nah itu dijaga di antara tanda itu. Nah ini salah satu mentek ya Pak De ya. Kalau kondisinya kayak gini gimana? Apakah aman kalau langsung dihidupkan? Sebenarnya aman Yang penting nggak ada bekas-bekas air radiator yang bocor ya. Aman aja. Tadi ngelihat air radiator bocor di mana Pak De? Nah, biasanya dilihat aja di bagian dekat tutup radiator sama bagian uppernya radiator. Di radiator itu ada bagian atasnya toh Nah, itu dicek aja. Biasanya kalau dia bocor ada kerak-kerak Oh, oke Pak De. Warna hijau atau abang itu. Oke. Berarti lah dibuka gak ono, karek ngecek levelnya ya. Benar. Oke. Nah, Pak De, lek misalnya iki aku gak ero iki. Banyu air radiator iki apa sih? Tak isi banyu putih kah? Atau air radiatornya padha kaya sepeda motor kah? Apa ono tipe dhewe gawe mobil Pak De ya? Apa misalnya iki pengen tuku iki atau mungkin apa jenenge kirim tuku online kan gak oleh metu tuku online, tuku ning bengkel online ngono kan. Nah, iku apa pilih kalau mau nyari air radiator, saran saya nih, kalau posisi mobil itu masih belum terjamah oleh air biasa ya. Saran saya cari air radiator. Kenapa? Sebenarnya air radiator itu umurnya bahkan yang bagus ya. Itu bisa sampai 8 tahun loh. Berarti air radiator untuk mobil gitu bilangnya belinya. Bener, beli air radiator untuk mobil. Lah emang beda tak Pak De antara banyu radiator? Karena pada motor ya akeh sing gawe coolant kan istilahnya kan. Sebenarnya sih pada dasarnya fungsinya sama. Cuman terkadang kan ada yang warnanya merah sama hijau toh ya benar Pak De. Benar. Nah, itu. Saran saya kalau bukan kondisi terpaksa ya. Saran saya, kalau misalkan kondisi bawaannya hijau, kasih hijau aja. Oke. Kalau bawaannya merah, kasih merah saja. Emang bedanya apa? Boleh nggak? Oke. Kalau dicampur sebenarnya secara sifat sih sama secara sifat. Nah, cuman terkadang kan kita juga nggak tahu yang namanya pabrikan ya. Dan itu kan biasanya dapurnya pabrik ulet. Nah, dikhawatirkan siapa tahu ada obat. Nah, yang perlu diketahui kan yang namanya coolant kan ada obat antifreeze ya. Anti corrosion, antifreeze ya Pak De ya. Nah, dikhawatirkan kalau selama dia senyawanya sama sih oke. Nggak akan masalah, pasti dia akan bisa tercampur. Tapi kalau dia nggak sama, yang dikhawatirkan justru malah merusak ke sistem pendingin. Nah, biasanya sing Pak De karo, lek sing abang kuwi biasanya digawe mobil-mobil tipe kaya apa Pak De? Apakah diesel, apakah bensin, ataukah mengandung ke merek tertentu atau gimana? Biasanya sih beberapa TPM itu yang bawaan mobil ya, yang bawaan mobil. Kalau salah satu ATPM yang paling terkenal itu biasanya dia pakai yang tipe merah. Apa Eropa atau Jepang sing merah kuwi biasanya? Yang Jepang. Yang Jepang. Di Indonesia aja deh. Oke. Itu. Rata-rata pakai merah ya. Rata-rata pakai merah. Cuman ada memang sebagian yang ya mobil Jepang juga dia pakai hijau. Oke, lek misale wis mari ning gone radiator pendingin. Iya. Leveling oli sudah, kondisi aki sudah. Habis itu kondisi air radiator oke. Apalagi yang perlu dicek, Pak De? Kan wong di omah kan golek aktivitas kalian toh, ben ngoprek mobile toh ya toh. Ini kondisi hanya untuk manasi mesin atau untuk dibuat jalan, Om? Ya, kalau hanya untuk kondisi manasi mesin berarti 3 tadi cukup, Pak De? 3 tadi aja cukup. Oke, kalau memang ternyata sekalian untuk jalan, karena jalan ke misalnya beli bahan-bahan pokok, itu kan hal-hal tertentu juga. Itu apalagi yang perlu dilakukan? Yang perlu diperhatikan kalau buat mau jalan ya Om ya. Nah, yang perlu, ini saya tak tolek gambar minyak rem ya Om ya.
Oke, oke. Ah, si. Ah, iki. Iki reservoir iki Iki tak geser ini. Ini wiper ini Om. Nah, oh, iki ya. Si. Nah, ini reservoirnya minyak rem Om. oke. Iki mobil anu ya, Om ya. Nissan apa iki, Om? Pak D. Iki tak wenehi contoh Nissan Grand Livina Om. Oke, oke. Nah, ini reservoirnya minyak rem. Nah, Mm-mm. kalau kita lihat di foto ini kan minyak remnya dalam posisi di batas max ya Om ya. Oke. Jadi yang perlu diperhatikan yaitu volume minyak rem yang ada di reservoir Om. Kenapa kok Oke. kita penting ngecek itu? Sakwaya-waya kita kan juga nggak tahu. Misalkan kita pengen ngirim dada atau gimana kan Oke, kalau oke. misalkan nggak ada minyak remnya kan ya lucu Om. Oke, oke. Bahaya banget gitu. Nah, Oh. jadi kalau misalkan mau dibuat jalan, pastikan bahwasannya minyak remnya itu kondisinya masuk di speknya. Min Oh, max-nya itu masuk. Di masuk situ ya. biasanya ada levelnya kok, Om. Oke, oke. Lah Sama kalau podo pertanyaanku Pak D, kalau kurang itu dia pakai dot berapa? Biasanya minyak rem kan dot ya Pak D ya? Dot piro benar. itu kan. Nah. Biasanya yang dipakai yang di mobil itu dot 3 atau 4 Om. Oke, oke. Gitu. Heeh, heeh. Oke Pak D. Oke, mari ngono kondisi minyak reme fluidane nggak masalah, aman. Terus apa mana Pak D? Aman, jumlahnya oke. Heeh. Selanjutnya yang perlu dicek juga Heeh, heeh. yaitu mobil-mobil sekarang itu kan kalau Om perhatikan itu kan istilahnya van bell ya Om ya, Heeh, van bell. heeh. Nah, van bell-nya itu kan ada usianya Heeh. sebenarnya. Oh, oke, oke, oke. Tak boleh gambar di sini Om ya. Oke, oke. Van bell, lah itu cek drive belt, cek drive belt. Nah, mobil-mobil sekarang itu Om, sebagian besar yang saat ini ada itu van bell-nya itu gampangannya istilahnya drive belt Om sebenarnya. Heeh. Kalau di masyarakat umum lebih gampang manggilnya van bell. Nah, Oke. jadi satu van bell atau satu drive belt itu memutarkan semua komponen sistem yang mensupport engine. Misalkan Hmm. water pump Om, Hmm. pompa pendingin ya, Hmm. kemudian alternator atau di Hmm. sistem pengisian, Hmm. ada lagi AC. Hmm. Nah, itu ada lagi mungkin yang masih power steeringnya manual, masih pakai fluida, belum pakai EPS, Hmm. dia juga membantu memutarkan power steering. Hmm. Nah, kenapa sih kok Pak D saranin untuk ngecek drive belt-nya ini atau fan belt-nya? Siapa tahu kondisi fan belt ini pecah-pecah. Kan lucu Om, tiba-tiba dipakai putus di tengah jalan. Wah, malah berabe. Pompa pendingin nggak kerja, water pump, alternator nggak kerja, dampaknya apa? Bisa terjadi overheating. Itu malah dampaknya kemana-mana. Oke, oke. Berarti Sebenarnya cara tuh, ngeceknya apa iki Pak D? Label diputer ngono apa ya apa? ojo Om, nggak usah. Jadi itu bisa dilihat aja kondisinya apakah ada retak-retak atau pecah-pecah Om. Pakai senter Om ngeceknya. Dilihat aja. Dilihat, oke, Gampang kok Om. oke. Kalau ragu-ragu ya jenenge wong kan kadang wah iki wis rada retake parah apa enggak kan. Lek retak kan kadang gak ero, cuma lek sampai entek ya mungkin wis omeh patah ro lah. Lah retak sing anu mending menghubungi anu ya bengkel kesayangane ngono ya. Benar. Tapi yang penting kita sudah tahu dasarnya untuk pengecekan drive belt bahwasanya kalau drive belt ini putus maka dia tidak bisa menggerakkan beberapa komponen yang ada di dalam mobil seperti saya sampai sebutnya mau toh. Oke, terus apa mana Pak D selain drive belt Pak D? Nah, Om, ini ada tambahan juga. Kalau drive belt itu kan sebenarnya ada usianya sih Om. Ya apa ya Pak? Drive belt itu usianya itu biasanya kalau ATPM sih kalau di buku servis manualnya itu biasanya di angka 40.000 km itu harus dilakukan pengecekan. 40.000 km ya Pak D ya?
Atau 2 Oke. tahun lah. Oke, 2 tahun atau 40.000 Kalau kilometer. pengalamannya Pak D sih ya, ini kan kebetulan yang kita pakai contoh kan mobil Grand Livina ya. Oke. Pak D sih pernah ngecek ketika dia di posisi 40.000 kilometer sebenarnya sih oke. Belum ada tanda-tanda keretakan itu sih. Oke. Cuman biasanya kan ATPM men-settingnya kan kondisi paling aman sih Om. Tapi pernah juga Pak D ada pengalaman ketika dia sudah sampai di kilometer 50.000, pecah-pecahnya ngeri Om. Ya. Oke Pak D, note. Jadi sarannya adalah pengecekan drive bell rutin 40.000 kilometer atau 2 tahun. Nah, terus apa mana Pak D selain drive bell? Nah, yang namanya buat jalan, nah ini paling gampang ini, ngecek ban Om. Ya nah, sebenarnya sepele sih. Lah gak duwe apa jenenge kuwi? Pressure gauge ya apa? Gampang. Didelok wae Om, saka ngarep. Dilihat saja dari depan, kira-kira bentuknya ban itu dia nggelembung keluar atau enggak? Dilihat dari depan ya Om ya. Oke. Dilihat harusnya kalau dia posisi tekanannya itu sesuai dengan speknya, biasanya sih ada yang 35 PSI itu ya. Nah, itu biasanya dia ban itu akan lurus Om. Oke. Nggak gelembung istilahnya Om. Ini normal apa enggak Pak D? Normal ini Om. Oke. Maklum mobilnya Pak D dewe. Oh iya, berat kabeh ngene Pak D. Biasa, anaknya sik cili-cili. Iya Pak D, masa Pak D. Apa meneh Pak D? Salah memori kontak Pak D. Macam saya Pak D. Kalau sudah beres 7 sistem tadi ya, udah siap dihidupin, siap dibuat jalan. Oke. Lah mau sampean 7 kurang 1 yuk. Apa kok gak sida disebut ini apa mau? Si Jine sebenarnya melu sistem rem sih. Oh no. Kadang-kadang kan orang handrem kan lupa Om ya. Oh gitu. Oke. Ada foto handrem Om. Kenapa handrem? Ini pesennya Pak D aja sih. Kalau mobil itu tidak digunakan, kalau posisinya itu mobil parkir di jalan datar. Om kan ada garasi yang miring ya Om. Itu usahakan handremnya posisinya dilepas saja. Oke. Kenapa sih kok seperti itu? Kalau posisi parkir lama dikhawatirkan aja sih. Pertama, dengan kondisi dia nahan tarikan, begitu handle rem itu ditarikkan berarti aktif toh Om, kabel seling-selingnya. Lama-kelamaan molor Om, usianya akan lebih pendek. Oke, karena dia nganu ya, dihongatno suwi ngono ya, jengat ya. Kesel ya. Kesel. Oke. Ngarai kendor. Iya, ngarai kendor. Kesel ngarai kendor. Oke lho. Lur sampean Pak D ya masuk Pak. Selain itu, opone sing kendor opone Pak D? Iki mau seling. Seling ya, seling karena dia metode narik seling ya. Oke. Selain itu Pak D? Selain itu, ini Pak D juga pernah kasus juga, apalagi musim hujan kayak gini ya. Ini catatan juga buat teman-temannya Ombuset. Kalau kondisi rem itu habis melewati genangan air atau hujan, itu kan biasanya yang namanya rem kan atau roda kan kotor toh. Kalau posisi handrem itu dia aktif, kemudian genangan atau mungkin kotoran itu masih terjebak di dalam ini roda atau di remnya, itu bisa menyebabkan efek penguncian Om. Oh iya, aku dewe ya pernah Pak D. Itu bahaya itu. Kalau sampai seperti itu ya iya. Jalan. Rem terus kok. Oke. Iya benar. Iya benar Pak D, aku ya pernah. Benar, oke. Nah,
Berarti sudah dapat kita simpulkan Pak De ya. Jadi ngene dulur kental. Bagi kalian yang memang lagi sedang di rumah, apalagi mungkin tapi mobilnya masih sering digunakan, pastikan ketika diparkir, ingat ketika kondisi datar yang pertama adalah handremnya jangan digunakan atau diaktifkan. Karena posisi garasi atau carport Anda datar, jadi tidak mempengaruhi mobil itu akan nyelunyur ke bawah gitu ya Pak De ya. Efeknya, jadi efeknya kalau misalnya itu diaktifkan terus handremnya, maka mempengaruhi seling. Selingnya itu akan kendor atau los gitu Pak De ya. Atau mudah kendor gitu ya, aus gitu kan. Nah itu, gampang kendor. Oke, berikutnya yang kedua, ketika mobil itu sudah tidak digunakan lama ya toh, ketika kita akan menggunakan lepas wayak de nganggur, coba dibuka di kap mesinnya. Yang pertama, pastikan leveling oli ya Pak Deo, saya mau ya. Kondisinya antara low dan high. Dipastikan lagi. Oke, yang kedua, kita cek kondisi baterai. Nah, kondisi baterai mulai dari leveling air zurnya, kemudian dari kebersihan nipel. Nipel ini pentil itu ya Pak Deo ya? Nah, pentilnya baterai berarti. Ya, pentilnya baterai, foto positif dan negatif, jangan ada korosi atau jenenge yo kotor ngono ya Pak De ya. Kalau memang itu terjadi kotor, dilepas, kemudian disok kabeh nggawe banyu panas ya toh, terus disikat. Pasang maneh, itu toh Pak De. Nah, kemudian berikutnya jangan lupa juga 3 kondisi tadi cukup kalau hanya untuk manasi, tapi ketika mau digunakan jalan lagi, jangan lupa kita ngecek rem. Minyak rem. Oke. Lali Pak De mau radiator ya. Radiator wis mari ding. Radiator wis mari mau. Ya wis tak sebutne mau ya. Minyak rem. Nah, minyak rem kondisi di reservoir tanknya minyak rem tadi pastikan low high-nya juga di antara itu olinya. Gunakan oli rem yang direkomendasikan, .3 atau .4 itu kan. Lek misalnya minyak remnya wis aman, drive bele ditonton ya toh, crack atau enggak gitu toh, rusak apa enggak. Dan iling-ilingen kapan kamu terakhir ning bengkel ngecek kondisi mobilmu, apalagi drive bel 40.000 km dan 2 tahun ya toh, atau 2 tahun mana yang tercapai terlebih dahulu. Nah di ngono tutup kap mesinnya, cek bane dhisik ya toh Pak De ya. Nah pokoknya lek teko ngarep bane rodok koyo melembung ke samping, berarti ada indikasi dia pressure-nya kurang ya Pak De ya. Gembos mau pressure ban ngarep kira-kira rata-rata pira ya Pak De? Berapa PSI ya? Rata-rata kalau mobil saat ini ya Om ya, itu di angka 35 33 PSI Om. 33 sampai 35 PSI. Kemudian kalau mobil belakang ban belakang? Ban belakang itu kalau biasanya buat muatan penuh ya Om ya, itu dia dinaikkan ke angka 40 PSI. 40. Oke, 40. Tapi kalau misalkan nggak muatan penuh cukup 35 itu sih rata-rata. Oke. Nah, ngono dulur kental. Jadi pastikan awak mulai di rumah ojo cuma jadi kaum berbahan, tapi lakukan aktivitas yang sangat bermanfaat untuk dirimu, keluargamu, dan mungkin orang lain. Salah satu nih, ya iki, awak dewe lagi sinau bareng cara melakukan pengecekan kondisi mobil kita secara mandiri ya, sebelum mobil itu digunakan keluar atau bahkan saat mobil itu hanya duduk manis nek nggone carport atau garasinya kita. Agar apa? Agar biaya yang dikeluarkan saat mobil kita mungkin mogok di rumah atau mogok di jalan tidak terlalu besar, dan tentunya resiko safety-nya juga mampu kita jaga dan kita minimalisir. Ngono ya Pak De ya. Mantap Om. Ya wis. Suwun loh Pak De atas informasi ini, kok kapan-kapan aku ketemu mana dengan tema yang berbeda. Oke. Nah, dulur kental, kalau memang informasi ini sangat bermanfaat buat dulur kental semua, maka jangan lupa tekan jempol yang artinya like, dan juga share link informasi ini ke rekan-rekan dulur konco kentalmu sing memang membutuhkan. Ojo lali, ojo sampai ketinggalan videonya Om Buset sing anyar. Dan gak ketinggalan cara nih subscribe video Om Buset dan nyalakan loncengnya. Wis ngono dulur kental. Sampai jumpa dan salam konco kental. Ayo Pak De. Tas. Yes.